Nggih, sampun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Ayi Istiana. Sehat Bu ya? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke ya, udah siap ujian komprenya? Insya Allah siap, Bapak. Oke ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu RTP, Ibu modul ajarnya tentang apa yang dikirim ke LM? Tentang Rasulul Azmi, Pak. Rasulul Azmi. Coba Bu, pendahuluan Bu, dipraktekkan di sini coba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat Alhamdulillah. Bu. Oke. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Baik, untuk memulai pembelajaran sebelumnya tolong dirapihkan dulu tempat duduknya. Barangkali ada yang mengganggu kanan kirinya. Kalau ada sampah silahkan untuk dibuang. Kalau sudah selesai kita akan melanjutkan pembelajaran. Gimana, udah selesai? Baik, kalau sudah selesai, coba sekarang yang memimpin doa absen kelima ya. Iya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Untuk menggirohkan atau menyemangati kita akan tepuk PPK dulu ya. Masih ingat ya, kemarin sudah kita lakukan ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baik, terima kasih. Kita akan memulai pembelajaran ya. Kalau tema sekarang kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Yang mana kalau pembelajaran sebelumnya kan kita tentang Rasul-Rasul Allah ya. Sebelumnya Rasul Allah itu yang wajib kita ketahui ada berapa? Betul, ada 25. Satu Nabi Adam. Yang terakhir Nabi Muhammad. Baik, pinter ya, masih pada ingat. Nah, kita akan mempelajari dari 25 nabi ini ada beberapa nabi yang termasuk ke Rasulul Azmi. Namun sebelumnya sudah ada yang mengetahui belum Rasulul Azmi itu siapa saja dan apa saja? Oh, belum. Baik, kalau belum, agar lebih semangat lagi kita akan melaksanakan supaya rileks ya. Ini jangan pada tegang, santai saja. Iya, yuk coba berdiri dulu. Nah, kita akan menggerakkan tubuh kita ya. Perhatikan Bu Ayi dulu. Nanti ada Marina seperti ini. Kalau Marijo seperti ini. Nanti kalau menari kayak gini ya. Menari di atas menara. Coba pelan-pelan. Marina, Marijo, menari di atas menara. Di atas menara, Marina, Marijo, menari. Baik, ya. Itu, baik, kita lanjut ke pembelajaran. Seperti itu Pak, kalau pendahuluan saya. Itu nggak ada pemantiknya Bu? Tadi pemantiknya sudah, siapa yang mengetahui 25 nabi itu, kemudian nabi yang pertama siapa, nabi yang terakhir siapa? Bu, bedanya nabi sama rasul itu apa sih Bu? Kalau nabi menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri, kalau rasul itu menyampaikan wahyu untuk dirinya dan untuk umat manusia. Seperti itu Pak. Nabi ada berapa Bu? Kalau nabi itu ada berapa? Kalau nabi itu banyak, namun yang wajib kita ketahui hanya 25. Kalau rasul? Kalau Rasulul Azmi itu ada 5. Yang 5 ini yang memang sudah teruji kesabaran dan ketabahannya yang sangat luar biasa. Seperti itu Pak. Oke, udah ya. Oke. Bu, teori belajar yang Ibu tahu ada berapa?
Teori belajar ada teori behavioristik, ada kognitivistik, ada humanistik, ada konstruktivistik, seperti itu, Pak. Pakai ya? Ada 4. Yang Empat. biasa itu ada 4 nggih. Ibu pakai yang mana? Kalau saya ya kadang ini Pak, apa namanya, gantian gitu. Tergantung di materinya seperti itu. Kalau yang ini biasanya kalau yang Rasulullah SAW ini ke konstruktivistik. Jadi mereka saya buatkan, maksudnya saya bawa bahan-bahan yang maksudnya nyata gitu. Seperti ini ya Pak, ini anggap aja ini patung besar gitu ya, ini patung besar. Nah nanti dikaitkan kira-kira karena raja itu marah, itu ada nabi yang dibakar, itu nabi siapa? Jadi mereka memang mencari sendiri tanpa Bu. iya. Oke ya. Oke. Komponen-komponen modul ajar terdiri dari apa saja? Komponen modul ajar dari identitas sekolah ya Pak, dari identitas sekolah, kemudian nama, kemudian nanti ada apa ya, EP, ya kelas, mata pelajaran, materi, alokasi waktu, tujuan pembelajarannya apa, indikator, kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ada 3 tahapan, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Kemudian nanti sarana pakai prasarana. pendekatan apa kalau ini? Kalau ini saya pakai PBL dan PJBL juga bisa Pak. Itu apa singkatannya? Kalau PBL itu problem based learning. Kalau PJBL? Kalau PJBL project based learning. Coba tahapan-tahapan PJBL itu apa? Tahapan dari PJBL itu merumuskan masalah, kemudian mengidentifikasi untuk apa namanya, Terus? menyelidiki. Jadi diselidiki. Jadi kalau PBL itu disiapkan, ada masalah nih, ada masalah, kemudian anak-anak itu supaya menyelesaikan masalah itu, seperti itu. Kalau PJBL itu biasanya lebih ke proyek. Jadi misalkan pembelajaran IPA, IPS dan PAI satu. Contoh kemarin saya membuat tentang Ka'bah ya. Jadi dakwah Rasul itu ada Ka'bah. Jadi anak-anak diminta untuk membuat bangunan Ka'bah. Oke. Kalau Ibu sebelum masuk kelas yang dipersiapkan apa aja Bu? Yang dipersiapkan perangkat pembelajaran ya, RPP itu pasti ya untuk dibawa, karena sekarang itu kurikulum merdeka jadi agak banyak yang dibawa. Kalau dulu itu cukup kertas yang dibawa, kalau Ya, dan yang banyak dibawa apa aja? Misalkan kita mau memutarkan YouTube ya, berarti kan harus ada sound, karena kebetulan di sekolah ini baru, jadi sound sekolah itu, sound kelas itu belum terpasang. Jadi biasanya saya sudah persiapkan untuk bawa LCD, kemudian bawa sound ya, kalau untuk memutarkan video seperti itu Pak. Itu saran dan prasarannya. Iya. Terus selain modul ajar yang Ibu bawa apa? Modul ajar terus apa lagi? Ininya ya, apa namanya, bahan-bahannya, bahan yang mau dipersiapkan ketika misalkan kayak mau membuat Ka'bah gitu ya. Jadi ada beberapa, karena untuk menjaga barangkali si anak, walaupun itu si anak sudah persiapan bawa seperti itu. Jadi guru harus siap juga. Kemudian ada kertas LKPD itu sudah siap ya. Karena kalau mengerjakan LKPD kan tidak selalu kertas, bisa lisan juga bisa. Oh, LKPD bisa lisan juga Bu ya? Bagus Bu. Iya. Berarti setiap mengajar buat LKPD. Kalau saya tidak mesti bentuk kertas Pak, tapi secara lisan, karena penilaian saya itu tidak selalu di angka, tapi sikap, keterampilan dan yang lain saya nilai dari mulai saya masuk sampai saya terakhir. Misalkan secara ini kayak siapa yang mengetahui, siapa yang masih ingat Rasulul Azmi itu ada berapa? Nah itu kan langsung anak langsung, kalau yang aktif itu langsung menjawab seperti itu Pak. Oke ya. Sebenarnya sih
kenapa sih kita harus belajar Rasulul Azmi? Kenapa? Supaya ada apa namanya, di Rasulul Azmi itu kan ada ketabahan dan kesabaran. Harapannya anak-anak itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sabar ketika pembelajaran di siang hari itu kan udah siang, ya sabar mengikuti, kemudian dia tabah ya, jadi tahan banting gitu loh Pak. Oh, tahan banting. Iya Pak. Berarti asesmennya ada berapa berarti ini, Bu? Asesmennya ada 3. Asesmen diagnostik itu di awal, kemudian formatif itu di pas pelaksanaannya, dan sumatif itu bisa di akhir atau bisa di pertemuan selanjutnya, misalkan dipakai untuk ulangan harian ataukah langsung di situ misalkan hanya 1 atau 2 soal seperti itu Pak. Itu pakai hot nggak, Bu? Untuk ininya ya, untuk soal hot. Ya. Ya kadang saya pakai cuma tidak ini, mungkin yang hot itu ada 1 atau 2, misalkan di Coba yang 1 itu gimana? Contoh ya, aja, 1 contoh, aja. misalkan di soal diagnostik ya Pak. Coba sekarang bandingkan karakteristik dari Rasulul Azmi dan jelaskan persamaan dan perbedaannya, mengapa mereka itu dikatakan atau mengapa mereka itu dikenal sebagai Rasulul Azmi, misalkan seperti itu. Kemudian coba identifikasi dan analisis pesan moral yang terdapat dalam kisah Rasulul Azmi. Bagaimana mungkin pesan-pesan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu Pak. Oke. Kemarin buat PTK-nya apa, Bu? Untuk PTK-nya saya ambil di penerapan metode tilawati untuk meningkatkan hafalan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 untuk pembelajaran kelas 6. Udah selesai PTK-nya? Sudah Pak. Gimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya ya signifikan, ada 2 siklus ya, siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama, siklus kedua. Berarti pakai apa? Pakai aplikasi postes atau pakai apa, Bu? Ini pakai apa namanya, kayak apa namanya, langsung uji coba seperti itu, bukan uji coba sih. Coba hafalkan surat Al-Maidah ayat 3 gitu, karena saya menggunakan metode tilawati gitu ya. Kalau metode tilawati itu kan ada baca simak, terus kemudian anak itu letter U gitu. Jadi iya, paham saya. Nah, itu anak bisa nilai 100, 90, 80 itu dari mana? Subjektif, objektif atau gimana? Jadi kalau misalkan dia membaca betul ya dari Hurrimat alaikum sampai terakhir, kemudian tidak ada yang salah gitu, kemudian hukum tajwidnya juga, karena ini kan pembelajaran di kelas 5, jadi hukum tajwidnya sudah banyak yang dipelajari juga, seperti itu. Oh, seperti itu toh. Iya Pak. Oke, Bu. Oke. Iya. Oke, Bu, coba buka Al-Quran, dibaca. Setelah baca lalu tulis ya. Ya. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa. Udah cukup. Bu, cukup, Bu. Coba tulis, Bu. Oke, siap. Kalau udah bilang ya, Bu. Siap.
Pak? Kelihatan boten Pak. Kelihatan. Kalau dalam kaligrafi itu kaligrafi apa, Bu? Nah, kalau kaligrafi saya kurang paham kaligrafi nasakh apa gitu. Belum pernah mempelajari kaligrafi, paling kalau mapsi ya hanya mendampingi gitu, Pak. Oh, bagus tulisannya. Beda dari yang lain. Iya. Ya, alhamdulillah Bu, selesai Bu. Bisa rekodnya bisa di ini. Oh, siap. Di stop nih, Pak. Ya.